Halo everyone, Assalamualaikum. Di sini kami dari kelompok 1 case method pembelajaran IPS terpadu akan mempresentasikan case method kami yang berjudul Analisis Strategi Guru dalam mengimplementasikan keterpaduan materi IPS di SMP Swasta Katolik Asisi Medan yang beranggotakan Amru Akbar Harahap, Dilvia Sakina, Depianti Malawu, Jenny Kristi Boru Ginting, Resti Marhamah Aceh, dan Yoga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang dimana guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, dan melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik. Baik dalam pendidikan formal dan non-formal dalam jenjang level pendidikan peserta didik, sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru, dan bagaimana cara guru tersebut mengajarkan pengetahuan itu kepada anak didiknya, turut menentukan bagaimana prestasi belajar yang dicapai anak tersebut. Setelah suatu proses belajar berakhir, maka siswa memperoleh suatu prestasi belajar. Pada sekarang, banyak sekali yang kita jumpai beberapa permasalahan yang timbul dalam proses belajar mengajar. Di antaranya, dapat kita lihat minat belajar siswa yang berkolerasi dengan strategi guru dalam menyampaikan materi, terkhususnya dalam mata pelajaran IPS. Nah, kendala-kendala tersebut tentu perlu solusi agar proses belajar mengajar tetap tersalurkan dengan baik. Seorang guru sangat perlu menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, serta sesuai pula dengan kondisi belajar di masa saat ini. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa guru dan strategi pembelajaran merupakan elemen terpenting dalam menghadapi ketimpangan pendidikan saat ini. Nah, berdasarkan permasalahan dan alasan yang telah diuraikan di atas, peneliti memandang perlu mengadakan penelitian yang berjudul Analisis Strategi Guru dalam mengimplementasikan keterpaduan materi IPS di SMP Swasta Asisi Medan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah ada dua. Yang pertama, apa saja permasalahan guru IPS dalam mengimplementasikan materi IPS secara terpadu? Yang kedua, bagaimana strategi guru IPS dalam mengimplementasikan materi IPS secara terpadu? Adapun tujuan dari penelitian kami mengenai case method kami yaitu ada dua, yang dimana yang pertama untuk mengetahui permasalahan guru IPS dalam mengimplementasikan materi IPS secara terpadu, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi guru IPS dalam mengimplementasikan materi IPS secara terpadu. Untuk kajian teori dalam case method kami yaitu yang pertama ada strategi guru, yang kedua materi IPS, yang ketiga pembelajaran IPS di SMP, dan yang keempat ada tujuan dari pendidikan IPS. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kajian pustaka di bagian penelitian yang relevan. Kami mengambil 3. Yang pertama itu ada Panggih Nugroho Wicaksono pada tahun 2021 dengan judul Analisis Model-Model Pembelajaran yang digunakan guru IPS di SMP sekecamatan Sukerejo, Kabupaten Kendal. Jadi penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai strategi guru dalam menerapkan model-model pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, yang kedua dari Ana Lufidah pada tahun 2019 dengan judul penelitian Membangun Keterpaduan Pendidikan IPS melalui Pembelajaran Berbasis Social Project. Jadi kebanyakan pengajar IPS masih mengajarkan IPS itu sebagai mata pelajaran yang terpisah, di mana guru hanya mementingkan teori daripada meningkatkan kemampuan kompetensi peserta didik. Di sini model pembelajaran social project yang berlandaskan konstruktivisme menjadi salah satu model yang dapat digunakan untuk membangun keterpaduan IPS di sekolah. Nah, yang terakhir untuk kami ambil dari Justin Hayun Niswah pada tahun 2021 dengan judul penelitian
implementasi strategi pembelajaran IPS terpadu di tengah masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 9A di MTS Wali Sogo, Kerabat Bulu Lawang. Jadi penelitian ini merumuskan tujuan penelitian yang pertama itu mendeskripsikan perencanaan pembelajaran IPS terpadu dalam memanfaatkan metode daring dan luring di tengah masa pandemi COVID-19 pada siswa di kelas 9A di MTS Wali Sogo Krebet Bulu Lawang. Dan yang kedua ini mendeskripsikan implementasi proses pembelajaran IPS terpadu di tengah masa pandemi COVID-19 pada siswa kelas 9A di MTS Wali Sogo Krebet Bulu Lawang. Dan yang terakhir, mendeskripsikan faktor penghambat dalam proses pembelajaran IPS terpadu di tengah masa pandemi COVID-19 di kelas 9A di MTS Wali Sogo Krebet Bulu Lawang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kembali bagian kajian pustaka di bagian kerangka berpikir. Dari gambar di atas kita dapat melihat strategi ada di bagian atas, kemudian turun ke bawah untuk guru ataupun pendidik. Kemudian guru atau pendidik itu mengambil peran, kemudian mengajarkan langkah-langkah. Di dalam langkah-langkah tersebut ada analisis, perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan revisi. Kemudian dari analisis perencanaan, pengembangan, dan evaluasi dan revisi dapat disimpulkan hasil belajar siswa, kemudian diturunkan ke peserta didik. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Untuk lokasi dan waktu, lokasi kami yaitu di SMP Swasta Asisi Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, untuk waktunya sendiri kami melaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2023. Selanjutnya, mengenai populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini yaitu guru SMP Swasta Asasi Medan. Sampel ini kami gunakan yaitu satu guru IPS yang bernama Widya Situmorang SPD. Nah, mengenai teknik dan pengumpulan data pada penelitian kali ini kami menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu teknik pengamatan atau observasi, yang kedua teknik wawancara, dan yang terakhir yaitu teknik dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan dari tugas case method ini adalah seperti yang diungkapkan Ibu Widya Situmorang dari SMP Swasta Asisi Medan. Di sini memang sudah menerapkan pembelajaran IPS terpadu sesuai dengan tuntutan K13. Dalam arti seperti saya guru mata pelajaran yang seharusnya sejarah juga diwajibkan untuk menguasai materi lain seperti geografi, sosiologi, dan ekonomi, sehingga dalam pembelajarannya menjadi terpadu dengan tema tertentu. Setelah beberapa kali mengikuti pelatihan IPS terpadu, saya bisa melaksanakan seperti tuntutan K13. Meskipun saya menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Dalam setiap pertemuan, guru tidak selalu menerapkan pembelajaran tematik. Ada beberapa kompetensi dasar yang menurut pendapat guru jika diajarkan dengan model pembelajaran tematik, maka justru tidak akan efektif dan guru sendiri akan mengalami kesulitan. Alasan ini juga diperkuat dengan buku-buku yang membahas tentang K13 yang menyatakan bahwa ada beberapa kompetensi dasar yang dimungkinkan untuk diajarkan, tidak dengan model pembelajaran tematik. Baik, selanjutnya pembahasan. Dalam hal mengimplementasikan antara keterpaduan materi IPS di SMP oleh guru mata pelajaran merupakan suatu aspek yang penting di dunia pendidikan. Beberapa poin yang bisa dibahas dalam analisis mengenai strategi guru dalam mengimplementasikan keterpaduan materi IPS digunakan dengan beberapa cara, yaitu pemahaman materi, di mana membahas tentang pemahaman materi, di mana guru itu perlu untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang semua mata pelajaran yang di dalamnya tergolong sejarah, geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Dengan hal ini, maka akan membantu guru dalam mengidentifikasi titik-titik dalam mengaitkan setiap materinya. Kemudian cara yang kedua yaitu perencanaan kurikulum. Dalam merencanakan suatu kurikulum, guru diharuskan untuk dapat merencanakan kurikulum yang dimana memungkinkan untuk keterpaduan dalam setiap materi yang ingin dibahas. Dengan berjalannya hal tersebut, maka dapat dilakukan dengan cara menentukan topik
yang berkesinambungan antar mata pelajaran sehingga siswa dapat melihat hubungan antara sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Kemudian cara yang ketiga, penggunaan metode pengajaran yang tepat. Untuk mengetahui penggunaan metode yang sesuai dengan submateri yang ingin diajarkan guru, harus mampu untuk memilih metode pengajaran yang sesuai dengan materi untuk memfasilitasi keterpaduan setiap materi. Hal ini termasuk dalam penggunaan studi bersifat kasus, proyek kolaboratif, ataupun diskusi kelompok. Kemudian cara yang keempat, pengambilan bahan ajar, di mana seorang guru perlu untuk mengembangkan bahan ajar yang dimana bersifat mendukung keterpaduan antara materi IPS termasuk di dalamnya buku teks, materi online, dan sumber daya lain yang dimana mengintegrasikan aspek-aspek yang berbeda dari mata pelajaran. Kemudian yang kelima, pembelajaran aktif, di mana dalam pembelajaran aktif guru perlu untuk mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran setiap siswa. Hal ini mencakup penugasan yang berbasis proyek yang dimana melibatkan penyelidikan lintas mata pelajaran. Kemudian yang keenam, evaluasi dan umpan balik, di mana dalam mengevaluasi guru harus menerapkan metode evaluasi yang dimana mencerminkan keterpaduan dari setiap materi, sehingga mampu untuk membantu mereka dalam menilai sejauh mana siswa telah memahami hubungan antara berbagai mata pelajaran dalam IPS. Kemudian yang ketujuh, pengembangan profesional, di mana untuk dapat mengembangkan profesional guru harus terus mengembangkan keterampilannya dalam mengintegrasikan materi IPS. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan serta kolaborasi dengan sesama guru. Nah, keberhasilan seorang guru untuk menerapkan strategi dalam sebuah pembelajaran sangatlah tergantung terhadap setiap kemampuan dari seorang guru, di mana seorang guru harus mampu untuk menganalisis kondisi dari pembelajaran yang sudah ada, seperti dalam halnya tujuan pembelajaran, karakteristik dalam studi. Dalam suatu tujuan pembelajaran yang dimana memiliki implikasi dengan adanya perbedaan strategi yang mana harus diterapkan, seperti dalam hal karakter siswa yang harus dipertimbangkan seperti bakat, minat, motivasi, gaya belajar, serta kepribadian siswa. Nah, pada dasarnya guru IPS belum tepat untuk dapat memilih strategi, model, pendekatan, maupun metode yang dimana harus sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga terdapat hasil dari belajar siswa yang dimana belum optimal. Kemudian dalam pengimplementasian pendidikan IPS yang dimana tentang pelaksanaan pembelajaran yang bersifat diferensiasi, di mana diterapkan di Indonesia yang dituntut untuk menciptakan suasana dalam pembelajaran yang menarik bagi setiap peserta didik. Pendidikan IPS ini merupakan mata pelajaran yang dimana banyak hafalan serta bersifat membosankan. Nah, untuk itu, maka keberadaan pendidikan IPS ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan peserta didik yang dimana memiliki kepribadian luhur dan peduli terhadap permasalahan yang berada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dari case method ini adalah keberhasilan dari seorang guru untuk dapat menerapkan strategi dalam sebuah pembelajaran sangatlah tergantung terhadap setiap kemampuan dari seorang guru untuk dapat menganalisis kondisi dari pembelajaran yang sudah ada, seperti dalam halnya tujuan pembelajaran, karakteristik dalam bidang studi. Dalam suatu tujuan pembelajaran yang dimana memiliki implikasi dengan adanya perbedaan strategi yang mana harus diterapkan, seperti dalam hal karakter siswa yang harus dipertimbangkan seperti bakat, minat, motivasi, gaya belajar, serta kepribadian siswa. Pada dasarnya guru IPS belum tepat untuk dapat memilih strategi, model, pendekatan, maupun metode yang dimana harus sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga terdapat hasil dari belajar siswa yang dimana belum optimal.